Oke, ya hari ini gue bakal ngebahas sebuah topik yang mungkin kalian semua pernah ngerasain. Kurang lebih topiknya adalah tentang, jadi gue based on dari lagu, nanti bakal kita kaji bareng, gitu ya. Ternyata dari lagu ini bisa belajar sesuatu, nggak cuman kemarin dari ayat-ayat terus ya. Nah, kurang lebih gini, gue punya sajak, ini pernah gue tulis sebelumnya dan udah pernah gue share. Ya, lagunya terinspirasi dari lagu ini, kedengeran ya? Ya, sajaknya kurang lebih kayak gini. Kehilangan memang tak mengenakan, rasa rindu juga terasa memberatkan. Terlalu lambat mengetahui, sungguh sangat menyakitkan. Itulah yang tergambarkan. Ya, itu lagunya. Gue nggak mampu nyanyiin, jadi biar yang aslinya aja. Oke, dari lagu tersebut sebenarnya banyak hal yang bisa kita pelajari. Sorry to say bukan cuman soal galau. Sorry to say bukan soal tentang patah hati aja. Sorry to say bukan tentang kehilangan seseorang, kehilangan harta benda dan seterusnya. Tapi ternyata lebih daripada itu semua. Bentar gue nyalain lampu dulu. Oke, jadi lebih terang. Nah, seringkali gitu ya, kita merasa butuh cahaya ketika telah datangnya gelap, menginginkan kehangatan ketika dingin telah tiba, kemudian merasakan kangen rumah ketika kita sudah sering berada di luar dan udah lama nggak balik ke rumah, merindukan seseorang ketika dia sudah tidak lagi bersama kita, dan pada ujungnya let her go, atau ya udah membiarkan dia pergi gitu. Pertanyaannya, emang kemarin selama lagi bareng dia, lagi sama dia, ketika semuanya masih ada, apa aja sih yang udah kita lakuin gitu? Aduh. Oke, ya. Pertanyaannya adalah, emang selama itu semua masih ada kemarin, apa aja yang kita lakuin gitu? Dengan cahaya-cahaya itu, dengan kehangatan-kehangatan itu, dengan orang tersebut, dengan pernah memilikinya, apa yang pernah kita lakuin? Just let her go. Nah, sekarang coba kita kaji lebih jauh lagi. Sebenarnya ternyata lagu ini tuh mengajarkan tentang bersyukur, tentang menjaga sesuatu. Dimana sering banget kita punya nikmat-nikmat yang dikasih sama Allah. Nikmat itu selalu dikasih dan tercurah kepada kita senantiasa setiap hari dan setiap paginya. Mulai dari hal yang simpel banget buat hidup kita. Kayak ketika lo bangun tidur, tadi pagi lo bangun sahur, terus lo sebelum bangun, yang lo cari adalah HP lo. Sesimpel itu. Ketika lo bangun tidur, lo bisa ngecek HP, lo bisa ngelihat notifikasi yang masuk. Ketika lo bangun tidur, mata lo bisa kebuka. Ketika bangun tidur, sahur udah disiapin. Gitu kan? Sampai bahkan tadi puasa pun ada banyak banget nikmat yang kita lewatin. Kayak nikmat waktu luang, atau bahasa kerennya adalah waktu gabut. Kemudian nikmat kesehatan. Mungkin orang lain di luar sana yang kena COVID tapi kita enggak. Sesimpel itu. Bahkan sampai nikmat-nikmat yang harganya tuh mahal banget. Boleh dibilang nikmat ini kalau ditukar sama dunia nggak ada bandingannya. Yaitu nikmat iman. Yang mana dengan nikmat iman ini kita bisa punya tiket buat masuk surga. Lo bayangin ketika lo nggak punya iman, lo mau jungkir balik di dunia, mau ngapain, mau amal sedekah segunung pun ya nggak berlaku ketika nikmat imannya nggak ada. Gue risih sama lampunya nih. Dah, oke. Ya kan? Nah, gue kira udah jadi sebuah rahasia umum. Ketika kita bersyukur akan suatu nikmat, maka Allah bakal tambah nikmat tersebut. Baik nikmat itu tadi sesimpel ngecek HP, mata lo bisa kebuka ketika lo bangun tidur, nikmat waktu gabut, ya kan, nikmat sehat, sampai nikmat iman tadi. Tapi lo pernah tahu nggak kalau ternyata nikmat itu tuh bisa dicabut, atau nikmat itu tuh bisa diambil sama Allah Subhanahu Wa Taala?
Kita berangkat lagi dari ayat. Ini masih berkaitan sama review atau masih berkaitan sama tadabbur ayat dari Indonesia Quran Foundation. Ternyata dari lagu pun akhirnya gue kaitin lagi sama ayat. Ternyata di Al-Quran, dimention di ayat di surat An-Naml, surat ke-19, di ayat 62. Di bagian ayat ya, bilang kurang lebih kayak gini. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qalilam ma tadzakkarun. Qalilam ma tadzakkarun. Sedikit sekali nikmat Allah yang kamu ingat. Pernah gak sih terbayang sama lu, sama gua, sama kita semua? Bangun tidur nih ya. Bangun tidur nih. Lu pernah bayangin gak? Bangun tidur, lu bangun tapi mata lu gak bisa kebuka. Bangun tidur, lu pernah ngebayangin gak? Yang biasanya lu bisa ngecek HP, HP-nya ada tapi gak ketemu sama lu. Lu gak bisa ngecek akhirnya. Atau lu pernah ngebayangin gak? Waktu gabut lu gak ada. Waktu gabut lu dicabut sama Allah, waktu luang lu dicabut sama Allah. Alias, pada hari itu lo jadi manusia super sibuk tingkat dewa. Oh, lo bayangin. Yang biasanya tadinya gabut, waktu gabut lo dicabut. Seharian lo jadi manusia paling sibuk, super sibuk tingkat dewa. Iya kan? Atau nikmat yang lainnya, yang paling angker. Ketika nikmat iman lo dicabut suatu hari. Lo pernah ngebayangin gak? Ya kan? Nah, ternyata itu semua bisa dicabut guys. Dan ternyata ada tipsnya. Kalau kalian pengen nikmat kalian dicabut gitu. Kalian gak suka sama siapa gitu, berharap nikmatnya dicabut, ya ada caranya. Gitu kan. Nah gimana caranya biar kita dicabut nikmat imannya? Atau gimana caranya biar kita dicabut nikmat iman yang kita punya? Atau simpelnya adalah gimana caranya biar kita gak kehilangan sama apa yang kita punya, sama apa yang udah kita miliki hari ini? Gimana caranya menjaga sesuatu apa yang kita punya hari ini biar kita nggak terlalu merasakan namanya kehilangan. Ternyata ini sudah dibahas sebelumnya. Ada 3 tips gue kasih tau buat lo. Ini life hacks buat teman-teman yang punya pasangan, yang punya sesuatu yang berharga buat hidupnya, yang punya suatu hal yang berharap dia nggak pernah hilang dalam hidup kalian. Ini gue share tipsnya. Semoga bisa dijalanin bareng-bareng, termasuk di momen Ramadan kali ini. Tips yang pertama adalah tidak bersyukur atas nikmat yang diberi. Nah, jadi buat teman-teman yang berharap nikmatnya pengen dicabut atau pengen kehilangan sesuatu, sering-seringlah teman-teman gak usah bersyukur sama hidup ini, sama nikmat tersebut. Nikmat waktu gabut, waktu luang, dan seterusnya. Oke? Gak usah bersyukur. Yang kedua adalah, biar nikmat kalian dicabut, biar kalian bisa merasakan kehilangan. Yang kedua adalah, tidak perlu mengkhawatirkan tercabutnya nikmat tersebut dari diri kalian. Gak usah lo khawatir. Karena kalau orang nggak khawatir, niscaya dia nggak bakal melakukan apapun. As simple as that, kayak ya udah gue nggak khawatir teman gue hilang, ya udah lu bakal ngedimin dia, nggak nanya dia, nggak ngontak dia, nggak berkabar sama dia. Ntar juga lama-lama hilang sendiri, bener nggak? Gitu kan? Sama kayak misalkan lu punya pasangan lo nih, lu punya pasangan, punya sesuatu, ya lu nggak usah khawatir dia hilang, lu taruh geletakin di mana aja, lu biarin dia mau ngapain, serah. Ntar lama-lama juga hilang sendiri, gitu kan? Termasuk kayak nikmat iman. Kalau kita nggak pernah merasakan khawatir nikmat iman ini bakalan hilang, kita nggak pernah khawatir Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bakal hilang, itu kita nggak pernah ketemu lagi, ya boleh jadi kita bakalan kehilangan sama nikmat-nikmat ini. Dan bener-bener mungkin ini adalah kali terakhirnya kita bertemu atau bareng sama dia. Yang ketiga adalah sering-seringlah atau sukalah berbuat aniaya kepada sesama muslim, gitu ya. Kalau hobi kalian berlaku aniaya, mampu menjadikan diri ini sebagai objek untuk dibenci orang lain, ya silahkan dilakukan. Karena boleh jadi nanti orang-orang yang ngezolimin kalian, mereka bakal berdoa buat kalian. Biar entah apa yang terjadi sama hidup kita. Hati kita jadi mengeras karena sering berbuat zalim dan akhirnya nggak peka untuk bersyukur, nggak peka sama nikmat-nikmat yang Allah kasih. Terakhir, kalau sekarang kamu masih bertemu sama dia, masih bisa ngerasain kehangatan, menikmati terangnya cahaya, ataupun masih bisa pulang ke rumah, apakah kamu bakal membiarkan semua itu pergi or let them go? Kalau aku sih no. Karena rasa memiliki itu akan terasa semakin pekat ketika kita sudah tidak lagi bersama mereka. Oke, udah azan, harus pamit, gue juga harus buka puasa. Thanks buat yang udah join. Ini akhir dari series 2, ngebahas tentang hal yang sering kita lupa atau mungkin kita keliru tentang apa yang biasanya dilakuin di awal Ramadan. Kalau ada kritik, saran, tips, rekomendasi, atau hujatan-hujatan boleh sampein di komen, di share kalau sekiranya bermanfaat. Nanti ini bakal gue share juga di YouTube, jadi bisa dicek di YouTube. Linknya nanti gue taruh di bio.
silahkan kalau pengen nonton yang fullnya gitu ya. Thanks buat waktunya. Ingat, waktu kalian sangat berharga, jadi jangan disia-siain.